Menurut sejarah dan legenda yang disampaikan sesepuh dan tetua yang ada, Desa Plakaran sudah ada sejak tahun 1853 atau 162 tahun yang lalu, dengan ditandai adanya makam Ki Mangkunegara dan Ki Sokanegara. Keduanya adalah prajurit Kerajaan Majapahit yang sedang menjalankan tugas ke daerah bawahan. Kerajaan Majapahit namun wafat dan dimakamkan di sebuah hutan yang sampai sekarang dinamakan Candi Lunggi. Dan Candi Lunggi sampai sekarang masih banyak dikunjungi oleh orang-orang yang mau berziarah ke makam Ki Mangkunegara dan Ki Sokanegara. Pada suatu hari warga daerah tersebut membendung sungai sampai kering untuk mencari ikan. Kemudian membongkar kembali aliran sungai tersebut, maka terjadi banjir bandang dan memporak-porandakan daerah kekuasaan raksasa. Melihat kejadian tersebut, Raja Raksasa marah dan mengutus prajuritnya untuk melihat apa yang terjadi. Dan setelah tahu terjadinya banjir bandang karena ulah warga yang mencari ikan, maka utusan Raja Raksasa mengamuk, membabi buta dan membunuh siapa saja yang ditemuinya. Kemudian kedua prajurit Majapahit yang sedang bertugas di daerah tersebut mendengar telah terjadi geger Rajapati, di mana ada dua raksasa mengamuk. Ki Mangkunegara dan Ki Sokanegara pun turun tangan untuk menghadapi kedua raksasa, dan dua raksasa tersebut kalah, melarikan diri, dan melaporkan kejadian tersebut kepada rajanya. Dengan kesaktian Raja Raksasa beserta permaisurinya, dengan sekejap sudah sampai daerah tersebut. Maka terjadilah pertempuran hebat antara Ki Mangkunegara, Ki Sokanegara, dan Raja Raksasa. Dengan senjata pusaka Lunggi, Raja Raksasa kalah dengan kondisi kepala terpisah dengan badannya. Kemudian Ki Mangkunegara melempar kepala Raja Raksasa ke arah timur sambil berkata, "Sapa wong pengin dunia, berana, raja kaya mas berlian paranen mahkota mau." Artinya, siapa orang yang ingin kaya, banyak emas, berlian, maka ambillah mahkota itu. Melihat suaminya terbunuh, permaisuri pun melawan Ki Mangkunegara dan Ki Sokanegara, dan akhirnya kalah dan meraih rambut sang permaisuri, dan dilempar ke sungai dengan berkata, "Kali iki tak jenengi kali rambut, sapa wonge sing adus ning kali iki aweke pada borak-barik kaya disabet rambut." Yang artinya sungai ini dinamakan Sungai Rambut. Siapa saja yang mandi di sungai ini badannya borak-barik seperti disabet rambut. Setelah keadaan aman, kedua prajurit Majapahit tersebut berkata, "Besok rejahing zaman daerah iki tak jenengi Plakaran." Artinya, besok daerah ini saya beri nama Plakaran. Menurut sejarah dan legenda yang disampaikan sesepuh dan tetua yang ada, Desa Plakaran sudah ada sejak tahun 1853 atau 162 tahun yang lalu, dengan ditandai adanya makam Ki Mangkunegara dan Ki Sokanegara. Keduanya adalah prajurit Kerajaan Majapahit yang sedang menjalankan tugas ke daerah bawahan. Kerajaan Majapahit namun wafat dan dimakamkan di sebuah hutan yang sampai sekarang dinamakan Candi Lunggi. Dan Candi Lunggi sampai sekarang masih banyak dikunjungi oleh orang-orang yang mau berziarah ke makam Ki Mangkunegara dan Ki Sokanegara. Pada suatu hari warga daerah tersebut membendung sungai sampai kering untuk mencari ikan. Kemudian membongkar kembali aliran sungai tersebut, maka terjadi banjir bandang dan memporak-porandakan daerah kekuasaan raksasa. Melihat kejadian tersebut, Raja Raksasa marah dan mengutus prajuritnya untuk melihat apa yang terjadi. Dan setelah tahu terjadinya banjir bandang karena ulah warga yang mencari ikan, maka utusan Raja Raksasa mengamuk, membabi buta dan membunuh siapa saja yang ditemuinya. Kemudian kedua prajurit Majapahit yang sedang bertugas di daerah tersebut mendengar telah terjadi geger Rajapati, di mana ada dua raksasa mengamuk. Ki Mangkunegara dan Ki Sokanegara pun turun tangan untuk menghadapi kedua raksasa, dan dua raksasa tersebut kalah, melarikan diri, dan melaporkan kejadian tersebut kepada rajanya. Dengan kesaktian Raja Raksasa beserta permaisurinya, dengan sekejap sudah sampai daerah tersebut. Maka terjadilah pertempuran hebat antara Ki Mangkunegara, Ki Sokanegara, dan Raja Raksasa. Dengan senjata pusaka Lunggi, Raja Raksasa kalah dengan kondisi kepala terpisah dengan badannya. Kemudian Ki Mangkunegara melempar kepala Raja Raksasa ke arah timur sambil berkata, "Sapa wong pengin dunia, berana, raja kaya mas berlian paranen mahkota mau." Artinya, siapa orang yang ingin kaya, banyak emas, berlian, maka ambillah mahkota itu. Melihat suaminya terbunuh, permaisuri pun melawan Ki Mangkunegara dan Ki Sokanegara, dan akhirnya kalah dan meraih rambut sang permaisuri, dan dilempar ke sungai dengan berkata, "Kali iki tak jenengi kali rambut, sapa wonge sing
Terus ningkali iki aweke pada borak-barik kayak disabet rambut. Yang artinya sungai ini dinamakan Sungai Rambut. Siapa saja yang mandi di sungai ini badannya borak-barik seperti disabet rambut. Setelah keadaan aman, kedua prajurit Majapahit tersebut berkata, besok rejahing zaman daerah, iki tak jenengi Pelakaran, artinya besok daerah ini saya beri nama Pelakaran. Menurut sejarah dan legenda yang disampaikan sesepuh dan tetua yang ada, Desa Pelakaran sudah ada sejak tahun 1853 atau 162 tahun yang lalu, dengan ditandai adanya makam Ki Mangkunegara dan Ki Sokanegara. Keduanya adalah prajurit Kerajaan Majapahit yang sedang menjalankan tugas ke daerah bawahan. Kerajaan Majapahit namun wafat dan dimakamkan di sebuah hutan yang sampai sekarang dinamakan Candi Lunggi. Dan Candi Lunggi sampai sekarang masih banyak dikunjungi oleh orang-orang yang mau berziarah ke makam Ki Mangkunegara dan Ki Sokanegara. Pada suatu hari warga daerah tersebut membendung sungai sampai kering untuk mencari ikan. Kemudian membongkar kembali aliran sungai tersebut, maka terjadi banjir bandang dan memporak-porandakan daerah kekuasaan raksasa. Melihat kejadian tersebut, Raja Raksasa marah dan mengutus prajuritnya untuk melihat apa yang terjadi. Dan setelah tahu terjadinya banjir bandang karena ulah warga yang mencari ikan, maka utusan Raja Raksasa mengamuk, membabi buta dan membunuh siapa saja yang ditemuinya. Kemudian kedua prajurit Majapahit yang sedang bertugas di daerah tersebut mendengar telah terjadi geger Rajapati, di mana ada dua raksasa mengamuk. Ki Mangkunegara dan Ki Sokanegara pun turun tangan untuk menghadapi kedua raksasa, dan dua raksasa tersebut kalah, melarikan diri, dan melaporkan kejadian tersebut kepada rajanya. Dengan